Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Studi Rizal LK MA dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Syahputra Sembiring yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Salsabila Apsaranti, Rofi Udin, dan Nur Fadilah. Topik yang akan kami bahas adalah tentang identitas nasional. Adapun pokok-pokok bahasannya adalah pengertian identitas nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Rifaldi Syahputra Sembiring. Lalu ada identitas nasional sebagai karakter bangsa yang akan disampaikan oleh Nur Fadilah. Lalu ada proses berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Salsabila Apsaranti. Lalu yang terakhir ada politik identitas yang akan disampaikan oleh Rofi Udin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu tersendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan lainnya. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Selanjutnya saya persilakan untuk Nur Fadilah menjelaskan materi yang kedua. Baik, terima kasih kepada saudara Rifaldi. Saya izin mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan seseorang akan memahami jati diri sebuah bangsa yang akan menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa mereka sendiri. Karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, karachein, carax. Dalam bahasa Inggris yaitu karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa tersebut yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang mengandung paham ateis. Bagaimana kita tahu di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditunjukkan kepada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi. Sekian dari materi identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemateri bagian C, proses berbangsa dan bernegara, yang akan disampaikan oleh Salsabila Apsaranti. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni bagian C, proses berbangsa dan bernegara.
Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat perlu diterapkan dalam kehidupan, terutama pada generasi milenial atau generasi muda bangsa. Hal ini harus ditanamkan sedari kecil agar dapat memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan mereka kelak. Terlebih pada zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang. Di era globalisasi saat ini, informasi yang sangat cepat didapatkan tanpa jangkauan batas amat sangat mengkhawatirkan. Kesadaran dan kepahaman dalam berbangsa dan bernegara harus diterapkan dalam kehidupan, tidak boleh luput terkhusus pada generasi muda. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi masyarakatnya, terutama dalam hal sosmed atau sosial media, karena pada zaman sekarang hingga ke depan sosmed atau sosial media ini amat sangat gencar oleh generasi milenial. Dan juga terutama peran keluarga dan peran diri sendiri atau keinginan diri sendiri yang sangat penting atau paling utama kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dalam proses berbangsa dan bernegara, itu juga diperlukan penciptaan identitas bersama. Identitas sebagai bangsa dan negara dapat dilihat dalam beberapa kriteria berikut. Yang A, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. B. Lambang negara yaitu Garuda Indonesia. C. Slogan atau semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. D. Saran komunikasi atau bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia. E. Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. F. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lainnya. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan melangkah maju untuk membutuhkan daya dukung besar bagi masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara ini didorong untuk mengunggah masyarakatnya agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus disadarkan dengan mengabadikan dirinya dan negara bersatu padu pada rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lainnya. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk memberikan gambaran secara luas tentang hal-hal yang bersangkutan pada kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Rafiuddin menjelaskan materi yang keempat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang politik identitas. Apa sih politik identitas itu? Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Nah, maksudnya itu adalah ini situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok. Maksudnya ketika hari buruh, misal adanya kelompok serikat pekerja atau kumpulan serikat pekerja ini menyalurkan aspirasinya di depan kantor DPR misalnya. Itu termasuk politik identitas yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Maksudnya adanya keresahan di masa lalu yang membuat mereka berdemo pada 1 Mei yang ditandai dengan Hari Buruh. Politik identitas ini bisa bersifat positif maupun negatif. Positifnya apa? Positifnya ini menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan
bahkan pada tingkat yang mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Seperti misal di daerah Jogja itu mempunyai keistimewaan daerahnya sebagai daerah istimewa Yogyakarta karena dalam pemilihan gubernurnya ini tidak melalui pemilu tapi secara garis keturunan dari Sultan Hamengkubuwono. Kemudian negatifnya apa? Nah, negatifnya ini yaitu terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya antara mayoritas dengan minoritas. Hal ini terjadi pada tahun 1998 ketika kaum pribumi secara minoritas memporak-porandakan kaum minoritas yaitu kaum Tionghoa dengan cara mengobrak-abrik, memperkosa, dan membunuh bahkan. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni. Jadi, wajib hukumnya pemerintah membuat regulasi atau ketentuan untuk sebagai organisasi ini bisa ditetapkan atau diakui secara hukum supaya tidak timbul nantinya perpecahan di antara persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika politik identitas di Indonesia. Menguatnya politik identitas belakangan ini cenderung mengkhawatirkan. Sejak Orde Baru berakhir, kekuatan politik identitas telah terkubur sejak lama, namun bangkit dan menguat dalam kurun waktu terakhir. Pemilihan umum 1955 menjadi salah satu barometer pemilu yang demokratis pada waktu itu. Namun demikian, setiap parpol menganut aliran politik yang begitu kental. Parpol betul-betul fragmentasi antar kubu Islam, nasionalis, dan macam-macam. Dan sekarang terjadi ketika reformasi digulirkan, sudah tidak ketara lagi. Begitu. Jadi 1955 pemilu itu, pemilu pertama dia pada tahun itu sudah terjadi adanya identitas politik di mana parpol ada, dan diantaranya ada parpol religius tapi nasionalis, ada juga parpol yang nasionalis tapi religius gitu. Saya tidak menyebutkan nama parpolnya. Kemudian ada lagi terjadi bangkitnya sejumlah kelompok dengan aliran identitas tertentu yang sebelumnya terpinggirkan. Fenomena tersebut dapat terlihat selama proses Pilkada DKI 2017. Penyebabnya adalah atau sebabnya adalah reaksi sekaligus dipicu oleh pemujaan yang berlebihan terhadap public figure dan kelompok identitas. Begitu mendapatkan kesempatan, kemudian juga dipicu oleh pemujaan yang berlebihan, dan tanpa disadari organ-organ negara langsung ikut menyempurnakan peristiwa ini. Jadi terjadi pada tahun 2017 pemilu DKI ini dibarengi dengan adanya gerakan politik identitas yang sifatnya mengarah kepada religi atau keagamaan dengan memprotes satu orang yang dianggap melecehkan suatu agama lain. Orang ini adalah calon dari gubernur DKI Jakarta begitu. Kemudian timbullah keresahan, memunculkan politik identitas, bangkitnya suatu organisasi yang kemudian munculnya gerakan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi identitas nasional ini. Baik, sekarang
adalah sesi menjawab pertanyaan dari penanya kelompok 3 yang telah masuk, yang akan dijawab oleh para pemateri. Disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz Habib, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga identitas negara kita, sedangkan pada era sekarang banyak dari para kaum muda tidak mencerminkan sifat sebagai bangsa Indonesia. Oke, itulah pentingnya kesadaran dari diri sendiri atau keinginan diri sendiri agar para pemuda terus menjaga identitas negara kita dengan membatasi diri dari hal yang berlebih-lebihan atau menyimpang bahkan. Banyak budaya yang harus kita pelajari yang dapat mencerminkan sifat-sifat berbangsa yang baik dan bernegara yang baik, seperti melestarikan batik, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Bukan meniru gaya-gaya orang-orang barat atau orang-orang Korea, seperti misalnya berpakaian rok mini atau berpakaian ketat dan lain sebagainya. Jadi sangat perlu kesadaran dalam jiwa masing-masing para pemuda atau generasi milenial sekarang begitu. Bukan hanya kesalahan pada zaman, namun juga kita harus mengintrospeksi diri masing-masing. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Sodik. Nabila Sodik ini dari kelompok 9 kelas 2B. Pertanyaannya, di situ di makalah tertulis kalau identitas bangsa Pancasila itu sendiri dan karakter bangsa bisa dikatakan pula Pancasila. Hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika ada seseorang atau kelompok yang menggunakan karakter atau identitas dari bangsa lain, yang dimana hal itu merupakan baik bagi mereka? Lalu pandangan Pancasila sendiri mengenai hal tersebut seperti apa? Terima kasih. Nah, jawabannya yaitu seseorang bisa dikatakan tidak Pancasilais atau tidak memiliki sifat Pancasila karena seseorang atau kelompok tersebut menggunakan identitas atau ideologi dari negara lain. Namun Pancasila ini sifatnya fleksibel, yaitu bisa dipakai tanpa mengenal waktu, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita bisa melihat baik buruknya dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika identitas yang mereka anut bisa mengancam integrasi nasional, tentunya hal itu bisa membahayakan kondisi negara, bisa menimbulkan perpecahan gitu. Contohnya identitas pada kelompok komunis yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai dan makna Pancasila itu sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azah Nurlaili. Pertanyaannya itu, apa pentingnya politik identitas dalam suatu negara dan bagaimanakah pola operasionalisasi politik identitas di Indonesia? Jawabannya, politik identitas penting adanya di suatu negara sebagai kajian ilmu pengetahuan yang berdasarkan studi atau riset di lapangan yang terjadi di masa lampau maupun masa kini, mulai dari pengertian secara definisi, sifat positif maupun negatifnya, hingga fenomena-fenomena yang terjadi di suatu negeri sekarang. Itu untuk operasionalisasi khususnya di sekarang di era reformasi diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, gitu, ada personalisasinya. Jadi diatur dalam negara ini bebas untuk membentuk suatu kelompok gitu. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Aldo Pratama. Yang pertanyaan begini, kira-kira apa sih penyimpangan identitas nasional yang bisa saja terjadi, dan apabila hal itu terjadi, apa nih langkah-langkah kita untuk terus mempertahankan identitas nasional yang kita miliki? Penyimpangan identitas nasional itu ada beberapa, saya akan menyebutkan hanya 3. Yang pertama adalah sentimen etnis dan agama.
tidak menghormati atau menjelek-jelekan etnis dan agama lain. Ini sama halnya dengan rasisme. Yang kedua adalah mengikuti budaya bangsa lain. Hal ini bukan berarti kita tidak monoton gitu ya teman-teman, kita tuh menutup diri dari budaya orang lain, tetapi hal ini terjadi karena kita lebih tahu perkembangan budaya orang lain dibanding perkembangan budaya kita sendiri, budaya bangsa kita sendiri. Yang ketiga adalah terbawa arus globalisasi, di mana kita tahu ya era globalisasi itu punya dampak negatif. Salah satu alasannya adalah globalisasi dapat mempengaruhi pola hidup dan pikiran seseorang sehingga dapat menghancurkan identitas nasional orang itu sendiri. Apa sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. Rasa nasionalisme itu bisa kita kembangkan sehingga kita bisa mencintai atau bangga terhadap bangsa kita sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan pendidikan. Dengan mengembangkan pendidikan, kita menambahkan wawasan sehingga kita tahu bahwa identitas nasional itu penting. Yang ketiga adalah mengembangkan pelestarian budaya. Dengan mengembangkan pelestarian budaya kita bisa saja tidak mengikuti budaya orang lain. Yang ketiga adalah mengembangkan pelestarian budaya. Dengan mengembangkan pelestarian budaya kita bisa saja tidak mengikuti budaya orang lain. Yang keempat adalah usaha bela negara. Dengan kita membela negara kita, otomatis kita akan merasa bangga dan sehingga kita tidak mengikuti budaya orang lain dan tidak akan terjadinya penyimpangan identitas nasional. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya kelompok 3. Baik, kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa identitas nasional yang menjadi karakteristik, ciri khas, dan lain-lainnya yang dimiliki suatu negara, khususnya Indonesia, harusnya tetap terjaga dan lestari seiring berkembangnya zaman yang semakin maju. Tinggal bagaimana tiap politik identitas yang dimiliki tiap masing-masing daerah atau kelompok-kelompok tertentu meninggalkan kepentingan pribadinya serta mengedepankan kebersamaan dalam persatuan atau integrasi bangsa. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.